Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi anak-anak kelas 3 yang hebat-hebat. Tetap semangat ya, walaupun masih dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh. Di pembelajaran jarak jauh kita hari ini adalah di tema 6, subtema 1, pembelajaran kelima. Sebelumnya kita berdoa dulu ya, diawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita berdoa, mari kita lanjutkan untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, yaitu pembelajaran 5 ini. Kita lihat ada kegiatan Siti dan ibunya, di mana Siti pulang sekolah yang dijemput ibunya, kemudian naik angkutan umum atau angkutan kota. Hari ini Siti pulang sekolah dijemput oleh ibu, mereka pulang naik angkutan umum. Siti senang pulang bersama ibu, tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi mogok. Ternyata mobil itu kehabisan bahan bakar. Para penumpang terpaksa turun, mereka mencari kendaraan lain. Begitu pula dengan Siti dan ibunya. Setelah naik kendaraan lain, Siti dan ibunya asik bercakap-cakap. Kita lihat atau simak percakapan antara Siti dan ibunya. Bu, mengapa ya angkot tadi mogok? Sebab bensinnya habis. Kalau bensinnya habis, mesinnya tidak dapat hidup. Akibatnya mobil tersebut mogok. Berarti bensin sumber energi mobil ya Bu? Benar nak, bensin adalah salah satu jenis bahan bakar, ya bahan bakar minyak untuk kendaraan. Bahan bakar minyak terbuat dari apa Bu? Bahan bakar minyak atau BBM berasal dari fosil hewan. Fosil hewan adalah hewan yang mati dan tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu. Berarti sulit ya Bu memperoleh BBM itu? Iya nak, butuh waktu yang sangat lama. Apakah BBM hanya untuk menghidupkan kendaraan Bu? Oh tidak, BBM itu bukan hanya untuk kendaraan. BBM juga dapat digunakan di dapur untuk menyalakan kompor, di pabrik untuk menghidupkan mesin-mesin pabrik. Jadi di mana saja BBM banyak digunakan. Lama-kelamaan dapat habis ya Bu. Betul nak. Oleh karena itu kita harus menghemat penggunaan BBM. Mengapa? Karena cadangan BBM di bumi makin sedikit. Oh begitu ya Bu. Iya nak. Wah kita sudah sampai. Ayo siap-siap turun. Oh iya Bu. Akhirnya mereka pun telah tiba di rumah mereka. Nah, dari percakapan itu kita ada tugas, yaitu untuk menyelesaikan tugas yang ada di halaman berikut ini. Nah, tuliskan paling sedikit 3 hal terkait sumber energi sesuai percakapan di atas. Kira-kira ada apa saja ya? Coba kita lihat lagi di atas, ada apa saja yang terkait energi ini. Nah, nih, bensin sumber energi mobil. Ya, itu bisa. Bensin adalah sumber energi mobil. Nah, kita kerjakan di sini. 1, bensin adalah sumber energi mobil atau kendaraan. Kemudian ada apa lagi? Kira-kira untuk yang berkaitan dengan sumber energi ini. Yang kedua, BBM berasal dari fosil hewan. BBM berasal dari fosil hewan. BBM berasal dari fosil hewan. Terus yang ketiga apa lagi ya kira-kira? Kita masih nih yang ketiga. Nih, BBM dapat digunakan di rumah, di dapur ya, di rumah. Kemudian juga bisa digunakan di pabrik. Ini. BBM digunakan di rumah dan di pabrik. Ya, selain untuk kendaraan juga bisa digunakan di rumah dan di pabrik.
untuk menggerakkan mesin. Nah, kemudian yang kedua, buatlah kalimat dengan kata berikut. Fosil, kira-kira apa ya? Fosil, kita cari saja ya, sesuaikan atau kita bisa samakan dari kata-kata yang di sini. Fosil, ini fosil. Fosil hewan adalah hewan yang mati dan tertimbun di dalam tanah. Boleh ya. Kamu kerjakan di sini. Fosil hewan adalah ya. Kita lihat, fosil hewan adalah hewan yang mati dan tertimbun di dalam tanah. Adalah hewan yang mati dan tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu. Kemudian ada BBM. Apa BBM? Misalnya BBM digunakan oleh kendaraan, ya, digunakan oleh kendaraan di rumah dan di pabrik, ya. Nah, seperti ini juga. Kemudian mogok, apa kira-kira mogok ya? Mobil mogok karena kehabisan bensin. Karena kehabisan BBM. Nah, ini ada bensin juga. Bensin adalah bahan bukan bahan ya, sumber energi kendaraan, seperti itu ya. Kemudian ada energi lagi. Kita harus dapat menghemat energi. Ini contoh-contohnya ya. Kalau kalian bisa cari tadi kata-kata yang lain disesuaikan dengan kata-kata yang tersedia ini. Nah, ini lanjut, kita ada diskusi ini. Berdasarkan percakapan di atas, kita dapat mengetahui tentang BBM. Untuk menghasilkan BBM membutuhkan waktu yang lama. Jadi tidak sedikit ya, untuk menghasilkan BBM itu perlu jutaan tahun. Penduduk dunia semakin padat, bukan semakin berkurang, karena ada yang berkurang, ada juga yang melahirkan. Jadi penduduk dunia semakin padat sehingga kebutuhan terhadap BBM semakin banyak. BBM dipakai setiap hari oleh manusia. Ya. Untuk menghasilkannya dibutuhkan waktu jutaan tahun. Lihat, BBM digunakan setiap hari, sedangkan untuk menghasilkannya diperlukan waktu jutaan tahun. Itulah sebabnya kita berkewajiban untuk melakukan penghematan BBM agar tidak cepat habis. Ya. Karena kita adalah sebagai warga negara yang baik, kita harus peduli terhadap hal-hal ini. Sekarang kita diskusikan kira-kira apa saja ya untuk menghemat BBM ini. Lakukan bersama teman atau keluargamu di rumah. Bapak contohkan di sini. Cara menghemat energi yang berupa BBM apa coba kira-kira? Nah, jika bepergian gunakan kendaraan umum. Nah, jadi jangan menggunakan kendaraan pribadi, gunakan saja kendaraan umum. Selain menghemat energi ya, juga bisa mengurangi kemacetan. Nah, silakan nomor 2, 3, 4, dan 5 kalian diskusikan bersama keluarga ya, atau dengan teman-teman ya. Kita lanjut. Nah, ini kita mulai ke matematika. Sampainya di rumah, Siti melihat jam dinding. Siti bertanya kepada ibu, pukul berapakah sekarang? Ibu menjelaskan bahwa sekarang pukul 11. Kita lihat gambar pukul 11 ini. Ya, ini menunjukkan pukul 11. Ada dua jarum, ya, seperti ini. Ini ada jarum panjang menunjukkan menit, kemudian ada jarum pendek ini menunjukkan
menunjukkan jam. Ada satu lagi jarum, biasanya kalau di jam dinding itu jarumnya berwarna merah, itu untuk menunjukkan detik. Ya. Jarum pendek terletak pada angka 11. Kita lihat nih. Kemudian jarum panjang terletak pada angka 12. Nah, ini berarti pukul 11.00 atau pukul 11 tepat. Ya. Kemudian 15 menit kemudian Siti makan siang, berarti Siti makan pada pukul 11.15. 15 menit kemudian Siti makan siang. Nah, bagaimana cara menggambarkan pukul 11.15 pada jarum jam? Nah, lihat ini. Jarum pendek sedikit melewati angka 11. Ya, sedikit saja melewatinya karena sudah melewat dari pukul 11 siangnya. Jarum panjang berada di angka 3. Ini menunjukkan pukul 15, jadi pukul 11.15. Karena apa? Setiap satu angka ini yang ditunjukkan oleh jarum panjang ini menunjukkan lebih dari 5 menit. Ya, ini 5. Berarti kalau ke angka 2 berarti 10 ya. 10 berarti kalau ketiga jadi 15. Itu jadi pukul 11.15. Nah, 15 menit kemudian Siti telah selesai makan. Jarum jam dinding di rumahnya menunjukkan pukul 11.30. Nah, pukul 11.30, 15 menit kemudian. Gambarnya seperti ini. Jarum pendek terletak di antara angka 11 dan 12. Nah, kita lihat kan? Di antara ini. Ya, tapi belum sampai ke angka 12. Masih di antara. Kemudian jarum panjang terletak pada angka 6. Ini menunjukkan lebih 30. Ya, lebih 30. Tadi sudah dijelaskan bahwa setiap satu angka yang ditunjukkan oleh jarum panjang itu menunjukkan lebih 5 menit. Ini 5, 10, 15, 20, 25, dan 30. Ini pukul 11 lebih 30 menit. Ya. Perhatikan gambar berikut, tentukan letak jarum jam untuk waktu-waktu berikut ini. Nah, ini sekarang pukul 7.00. Berarti jarum panjangnya ke angka berapa? Ya, jarum pendeknya ke angka 7. Ya, buat kalian. Kemudian jarum panjangnya ke angka 12. Bentar ya. Nah, sekarang kalau pukul 7.20. Ya, jarum pendeknya ke angka 7 lebih sedikit ya. Ke angka 7 lebih. Kemudian jarum panjangnya ke angka berapa? Kalau 20. Ya, setiap satu angka ini 5 menit ya. 5, 10, 15, 20 berarti ke angka 4. Nah, ini coba kerjakan juga dia untuk nomor 3 dan nomor 4 di rumahmu ya. Dikerjakan dengan sebaik mungkin. Ya, dari penjelasan tadi kalian pasti sudah memahaminya. Ya. Begitu juga dengan pukul 3.45 nih, 3.45. Berarti jarum pendeknya ke angka 3-nya lebih ya. Angka 3-nya lebih, hampir ke angka 4. Kemudian 45, kita hitung coba ya. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Berarti jarum panjangnya ke angka 9. Ya. Lanjutkan sampai dengan nomor 10. Nah, kita harus tahu bahwa dalam satu hari itu ada 24 jam. Ya, satu hari 24 jam. Dari pukul 00 sampai pukul 12. Pukul 00 itu pukul berapa? Pukul 12 malam. Ya, sampai pukul 12 apa? 12 siang. Dimulai dari tengah malam sampai dengan tengah hari pukul 12 siang. Adalah kemudian pukul 13. Nah, siang adalah pukul 13. Pukul 13 dapat disebut pukul 1 siang. Nah, ada lagi. Kalau pukul 13 ini berarti menunjukkan pukul 1 siang. Ya. Dengan demikian pukul 14 sama saja dengan pukul 2 siang. Ini menunjukkan gambar di sini menunjukkan pukul 13. Jarum pendek di angka 1, jarum panjang di angka 12. Jadi pukul 13 sama dengan pukul 1 siang. Ya. Ini juga gambar di samping menunjukkan pukul 14. Karena jarum pendek di angka 2 dan jarum panjang di angka 12. Jadi pukul 14 sama saja dengan pukul 2 siang. Siti bangun tidur pukul 5. Lalu kemudian Siti mandi.
ibadah, dan melakukan persiapan berangkat sekolah. Kegiatan itu berlangsung selama 1 jam. Nah, Siti bangun pukul 5, kemudian mandi, sholat atau ibadah, dan melakukan persiapan berangkat ke sekolah. Nah, selama 1 jam. Artinya pukul 6 Siti siap berangkat ke sekolah karena 1 jam dari bangun tidur tadi ya. 1 jam dari bangun tidur tadi Siti sudah bersiap-siap untuk berangkat sekolah ya. Jika Siti berangkat ke sekolah pukul 6 pagi, Siti sampai di sekolah pukul 7. Jadi lama perjalanan Siti ke sekolah adalah 1 jam. Ya, 7 dikurangi 6 ini, jadi 1 jam. Sekarang cobalah jawab soal-soal berikut ini. Siti mulai belajar di sekolah pukul 7, selesai pukul 12. Selama Siti belajar berarti berapa jam? Ya, 12. Pukul 12 ini dikurangi pukul 7. Berarti berapa jam? Ya, 5 jam. Ya. Kemudian nomor 2, dari pukul 15 sampai dengan pukul ini berapa nih? Pukul 15 sama dengan pukul 15 sama dengan pukul berapa sore? Ya. Kalau pukul 13 pukul 1, 14 2, lalu kalau pukul 15 pukul 3. Ya, pukul 3 sore. Silakan lanjutkan untuk soal-soal berikutnya nomor 3, 4, dan 5. Ya, dan bisa bekerja dengan orang tua kalian di rumah, juga dengan saudara ataupun dengan teman kalian yang dekat rumah. Itu saja untuk pembelajaran kita di pembelajaran 5 ini. Silakan untuk tetap menjaga kesehatan kalian ya. Kalau sekarang tingkatkan ya protokol kesehatan dengan menjaga 5M. Ya, menjaga 5M ini harus kita jaga. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, kemudian menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga menghindari bepergian yang terlalu sering. Tuh. Kemudian jangan lupa patuhi orang tuamu, taat beribadah, kerjakan sholat yang 5 waktu. Itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.